Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa materi terkait resiliensi. Di dalam video ini nantinya akan terdapat sebuah poster yang akan kami tampilkan, lalu selanjutnya akan ada video yang berisi penjelasan dari poster tersebut. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Putri Farda dengan NIM akhir 062. Lalu selanjutnya ada Wendri Astrini dengan NIM akhir 064. Lalu ada Putri Hanan dengan NIM akhir 065. Lalu selanjutnya ada Nafsa Nur Hoirunisa dengan NIM akhir 066. Dan terakhir ada Mulia Afifah dengan NIM akhir 069. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk bisa bangkit dari kondisi sulit dan mampu kuat lagi meskipun pernah menjadi lemah dan jatuh sebelumnya. Dan resiliensi ini membutuhkan kemampuan untuk bisa tenang dan juga emosi yang stabil. Emosi stabil ini dapat membuat kita berupaya menjalin relasi-relasi terhadap apa yang akan kita lakukan ke depannya atau saat ini. Baik, saya akan menjelaskan hasil riset 1. Dalam penelitian ini, terdapat 342 responden mahasiswa dari 28.512 populasi mahasiswa S1 pada tahun 2016 yang sedang menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Terdiri dari 125 laki-laki atau 36,5% dan 217 perempuan atau 63,5%. Jika dilihat berdasarkan semester, maka didapati dua kategori yang terdiri dari semester awal sebanyak 226 orang atau 66% dan semester lanjut sebanyak 116 orang atau 34%. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 174 mahasiswa termasuk dalam kategori resiliensi rendah dan sebanyak 168 mahasiswa dalam kategori resiliensi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat resiliensi pada mahasiswa S1 tergolong rendah. Hasil riset yang kedua yaitu penelitian disertasi yang dilakukan oleh Laura N. Van Schaik dengan judul Predicting Resilience and Psychological Well-being in Early Adulthood, The Role of Religion in Childhood and Adolescence. Pada tahun 2011 menemukan bahwa secara keseluruhan peran religiusitas di masa kecil dan masa remaja tidak berdampak pada pengembangan resiliensi atau kesejahteraan di perguruan tinggi. Namun, terdapat hubungan yang signifikan antara resiliensi dengan kesejahteraan psikologis dari masing-masing 6 domain secara keseluruhannya. Aspek-aspek resiliensi. Ray Fish and Shedd tahun 2002 memaparkan 7 aspek dari resiliensi, yaitu yang pertama, regulasi emosi atau emotion regulation. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekankan. Mengungkapkan dua hal keterampilan yang dapat memudahkan individu untuk melakukan regulasi emosi, yaitu tenang dan fokus. Dua keterampilan ini akan membantu individu untuk mengontrol emosi yang tidak terkendali, menjaga fokus pikiran individu ketika banyak hal-hal yang mengganggu, serta mengurangi stres yang dialami oleh individu. Yang kedua, pengendalian impuls control. Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan impuls atau keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri, kemudian akan membawanya pada kemampuan berpikir jernih dan akurat. Individu dapat mengendalikan impulsivitas dengan mencegah terjadinya kesalahan pemikiran, sehingga dapat memberikan respon yang tepat pada permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, optimisme. Individu yang resilient adalah individu yang optimis. Optimis berarti memiliki kepercayaan bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Optimisme adalah ketika kita melihat bahwa masa depan kita cemerlang. Optimisme yang dimiliki oleh seorang individu menandakan bahwa individu tersebut percaya bahwa situasi yang sulit dapat berubah menjadi situasi yang lebih baik. Mereka percaya bahwa mereka dapat memegang kendali dan arah hidupnya. Kemudian yang keempat, kemampuan menganalisis masalah atau casual analysis. Kemampuan menganalisis masalah merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasikan secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemampuan menganalisis masalah dilakukan individu untuk mencari penjelasan dari suatu kejadian. Individu yang tidak mampu mengidentifikasikan penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat akan terus-menerus membuat kesalahan yang sama. Kemudian yang kelima, empati merupakan
mengembangkan kemampuan individu untuk mampu membaca dan merasakan bagaimana perasaan dan emosi orang lain, sehingga individu mampu membaca sinyal-sinyal mengenai kondisi emosional dan psikologis mereka melalui isyarat nonverbal, dan kemudian menentukan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Individu yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Empati adalah pemahaman pikiran dan perasaan orang lain dengan cara menempatkan diri ke dalam kerangka psikologis orang tersebut. Kemudian yang keenam, efikasi diri, self-efficacy. Efikasi diri menggambarkan bahwa perasaan seseorang mengenai keyakinan bahwa individu dapat memecahkan masalah, keyakinan mengalami memiliki keberuntungan dan kemampuan untuk sukses. Efikasi diri memiliki pengaruh terhadap prestasi yang diraih, kesehatan fisik dan mental, perkembangan karir, bahkan perilaku memilih dari seseorang. Self-efficacy merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai resiliensi. Kemudian yang terakhir, pencapaian atau reaching out. Pencapaian menggambarkan kemampuan individu untuk meningkatkan aspek-aspek yang positif dalam kehidupan yang mencakup keberanian individu dalam mengatasi ketakutan-ketakutan yang mengancam dalam kehidupannya. Lalu di sini ada tips and trik mengembangkan dan meningkatkan resiliensi. Yang pertama, ubah persepsi tentang kegagalan. Kita perlu meyakini bahwa kegagalan adalah suatu hal yang wajar dalam usaha untuk mencapai cita-cita. Dengan mengubah persepsi kegagalan menjadi hal yang lebih baik, positif, seperti mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang dan memaknai kesuksesan secara lebih. Lalu yang kedua, bangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri penting bagi pribadi yang ingin resilient. Dengan kepercayaan diri, kita akan memiliki keyakinan bahwa kita akan sukses suatu saat nanti. Lalu, yang ketiga, belajar untuk rileks. Ketika kita menjaga pikiran dan tubuh kita akan lebih mampu mengatasi tantangan dalam hidup secara efektif. Dan yang keempat, kontrol respon diri. Ingat bahwa kita semua pernah mengalami hari-hari berat, tetapi kita memiliki pilihan dalam menanggapi. Kita memilih reaksi yang panik dan pesimis ataupun tenang. Pribadi yang resilient mampu memilih respon yang tepat dari. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.